Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di MathMyID. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika UTBK 2025 untuk yang dari D5 ya, hari kelima. Nah, untuk soalnya ini dari teks yang ketiga, teks ke-1 dan kedua udah ada di video sebelumnya. Silahkan dicek di channel ini atau bisa dicek di playlist penalaran matematika. Di sana ada pembahasan soal penalaran matematika dari D1 sama D2. D3, D4 belum punya, D5 yang ini ya. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Tony berdiri di kantornya yang berada pada gedung bertingkat, yaitu gedung A. Tinggi lantai kantor adalah 52,2 meter di atas permukaan tanah. Pada saat berdiri, jarak mata Tony ke lantai kantor adalah 1,8 meter. Berarti ini ya, Tony gambarnya agak kurang jelas, nggak apa-apa ya. Ini Tony, pandangan matanya di sini. Nah, jaraknya ini ke sini udah ada tandanya ini 1,8 meter. Kantor dilengkapi dengan jendela kaca setinggi 3 meter. Ini jendela kaca tingginya 3 meter, oke. Terus yang dipasang menempel di atas lantai kantor. Di seberang jalan berdiri gedung lain yaitu gedung B. Oke, gambaran umumnya kayak begitu. Semua info-infonya sudah ada di gambar semua ya ini ya. Terus kita lihat pertanyaannya. Soal nomor 9. Untuk mengetahui jarak antara gedung A dan gedung B, Tony berdiri di suatu titik di kantornya sehingga ia dapat melihat dasar kantor gedung B. Jika jarak antara Tony dan jendela adalah 1 meter, jarak antara gedung A dan gedung B adalah titik-titik. Oke, kita analisis dulu dari gambarnya. Berarti di sini kan Tony ngelihat ini ya. Ini berarti dia bisa melihat sini set sampai ke bawah sini, terus kemudian ini kita cari kalau kita tarik garis lurus di sini. Oke, gambarannya kan kayak begini. Biar lebih mudah kesebangunannya, di mana ini nanti? Oh iya, ini nih. Berarti ini ke sini. Ini ke sini berarti tingginya berapa? Sama kayak tinggi dari mata Tony ini. Berarti 1,8 meter, begitu ya. Terus habis itu yang ditanyakan ini ke sini nih. Ini ke sini kira-kira berapa panjangnya? Gimana ini kira-kira caranya? Gimana kalau kita kasih huruf dulu deh. Biar lebih gampang kita buat kesebangunannya. Ini Tony, ini misal A, di sini misal B, terus di sini misal C, di sini misal D, gini ya. Oke, berarti gimana ini? Apakah gimana? Kira-kira apa bisa nggak kita cari kesebangunan yang bisa dimanfaatkan? Gimana kira-kira? Oke, perhatikan segitiga BTD. Segitiga BTD dengan segitiga, aduh kekecilan ini segitiganya, segitiga ATC. Nah, nggak kelihatan. Nah, kayak begini. Segitiga BTD dengan segitiga ATC ini saling sebangun. Sehingga nanti ada sisi-sisi persesuaian yang bisa dibandingkan. Nah, kira-kira mana yang bisa dibandingkan? Kita butuhnya kan nanti mencari BA. Nah, cuman di sini kesebangunannya kita pakainya BT aja ya. Berarti kita peroleh gimana ini? BT dibanding dengan AT. Nah, BT-nya belum tahu, AT berapa? Oh ya, AT itu jaraknya 1 meter ini. AT nanti jaraknya 1 ya. Oke, BT dibanding AT itu nanti akan sama dengan apa? Sama dengan AC dibanding dengan, oh kebalik. Jadi ini ya, harus bersesuaian ya. Jadi kalau yang di atas itu kita tulis BT, BT kan dari segitiga yang besar. Sehingga yang di sebelah kanannya itu juga harus dari yang segitiga besar dulu. Berarti BD dibanding dengan yang kecil apa ini yang bersesuaian dengan BD? Yang bersesuaian dengan BD itu AC, kayak begitu. Sehingga kita peroleh perbandingannya BT dibanding dengan AT itu sama dengan BD dibanding dengan AC. Kita masukkan nilainya, BT-nya kita belum tahu nih. BT yang akan kita cari dibanding dengan AT. AT itu A ke T tadi panjangnya 1 meter. Sama dengan BD. B ke D. Nah, BD berapa ya ini ya? Berapa kira-kira BD-nya?
Ya, BD itu nanti tingginya akan sama kayak dari A ke bawah mentok ke sini. Kira-kira A sampai bawah mentok ini berapa ini? A ke C itu 1,8, C ke bawah itu 52,2. Sehingga BD itu hasil penjumlahannya. Jadi BD itu sama dengan ini ditambah dengan ini, ya kan? Bagian ini 1,8, ya nggak kelihatan. Bagian ini 1,8 ditambah ini 52,2. Kalau ditambahkan full nanti sama kayak panjang BD. 1,8 tambah 52,2 berarti jadi 54 ya. Berarti sama dengan BD-nya itu 54 dibanding dengan AC-nya. AC-nya udah ada ini 1,8. Sehingga kita peroleh BT-nya itu sama dengan 54 dibagi 1,8. Nah, gimana ini? 54 dibagi 1,8 susah ya pembagian kalau ada komanya. Ini kita kali 10. Biar jadi bulat aja sih. Kalau misalnya udah bisa langsung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Sama dengan 540 dibagi dengan 18. Sama dengan 54 dibagi 18 itu 3, ditambahin 0, 1, jadinya jadi 30 kayak begitu. Sehingga kita peroleh nih BT itu 30, berarti jawabannya yang belum selesai. Hati-hati ada jebakan di sini. Yang ditanya itu bukan BT tapi BA. Jadi kan jaraknya itu B ke A bukan B ke T. Sehingga kita cari BA itu sama dengan BT dikurangi dengan AT. BT-nya itu tadi 30 dikurangi AT-nya 1. Jadi berapa? BA itu 29. Jadi jarak antara gedung A dan gedung B itu adalah 29 meter. Oke, ada yang ditanyakan nomor 9? Kita lanjut ke cerita berikutnya. Misalkan Tony berdiri 2 meter dari jendela. Berarti ini jaraknya ini ke sini jadi 2 meter ya. Terus jika jarak antara kedua gedung adalah 33 meter. Berarti ini sekarang udah ada infonya. Di sini 33, ini tadi kita kasih huruf apa tadi? A, ini B. Ini A, ini B. Nah, AB itu udah ketahuan jaraknya itu 33. Terus kemudian di sini T, Tony ke A itu 2 meter kayak begitu ya. Jika jarak antara kedua gedung adalah 33 meter, Tony dapat melihat gedung B sampai ketinggian titik-titik. Berarti nanti yang ditanya ini naik terus ke atas sana. Oke, kita sesuaikan dulu ya gambarnya ya. Oke, kita sesuaikan kayak begini ya. Ini berarti jarak terjauh yang bisa dilihat Tony itu ada di titik F sini ya. Misal ini F, terus kemudian di sini saya kasih titik E. Berarti nanti kita pakai segitiga ini tadi A ya. Terus berarti nanti segitiganya begini kan. Nah, nanti segitiga yang bisa kita manfaatkan kesebangunannya nanti jadi BTF dengan segitiga yang satunya apa ini? Segitiga yang ATE. Nah, kecil lagi nggak kelihatan. Oke, kayak begitu ya. BTF dibanding dengan ATE. Nah, sekarang yang ditanya itu berarti ketinggian titik F dari dasarnya. Berarti F ke bawah sono nanti kira-kira berapa total tingginya begitu ya. Nah, cuman kita kan belum tahu nih, yang bisa kita cari itu FB-nya terlebih dahulu. Kira-kira tinggi FB itu berapa? Kita pakai kesebangunan. Gimana kesebangunannya? FB dibanding dengan apa? FB dibanding dengan AE, ya kan? Yang sama-sama. FB itu ini dibanding dengan AE itu ini. Nah, kan sama tuh, bersesuaian. Sama dengan yang sama-sama sisi alasnya ini, BT dibanding dengan AT ya. Berarti nanti sama dengan BT dibanding dengan AT. Nah, hati-hati membuat kesebangunannya, membuat perbandingannya jangan sampai ketuker. Kalau yang sebelah kiri, yang di atas itu dari segitiga yang besar, yang kanan yang di atas juga harus dari segitiga yang besar, kayak begitu. FB dibanding AE sama dengan BT dibanding AT. FB-nya kita belum tahu nih, FB-nya berapa dibanding dengan AE. AE-nya berapa? AE-nya itu, belum ketahuan ya. AE-nya berapa ini? Gimana ini? Bisa nggak dicari tahu? Gimana? Ya, di sini total tinggi kacanya kan totalnya berapa tadi? Dari E ke bawah sini itu tadi totalnya adalah 3 meter.
Nah, terus kemudian dari A ke bawah sini, ke bawah tadi C ya, A ke C itu tingginya 1,8, sehingga kita peroleh nih AE-nya itu tingginya berapa? 3 dikurangi 1,8, berarti AE sama dengan 3 dikurangi 1,8, sama dengan berapa? 1,2. AE-nya kita peroleh 1,2 sama dengan BT. BT berapa BT? BT itu 33 ditambah 2 berarti jadi berapa? 35 dibanding dengan AT. AT-nya udah ketahuan 2. Kayak begitu. Sampai sini coba dipahami dulu kesebangunannya gimana. Oke, kalau udah berarti kita peroleh FB-nya itu sama dengan 35 per 2 dikali dengan 1,2. 1,2 bolehlah saya tulis jadi 12 per 10 gini ya, biar gampang perhitungannya. Oke, kita coret-coret dulu yang bisa dicoret. 2 dengan 12 dicoret berarti ini jadi 6. Terus kemudian 10 dengan 35 sama-sama dibagi 5 itu berarti jadi 7. Ini dibagi 5 jadi 2. Ada yang bisa dicoret lagi? 6 sama 2 berarti ini 6 dibagi 2, ini hasilnya 3, yang di sini jadi 1. Semoga nggak kebanyakan nyoretnya, semoga masih paham ini tahapan nyoretnya. Oke, berikutnya tinggal kita kalikan, berarti yang di atas masih ada 7 sama 3, yang di bawah habis tinggal 1, sehingga hasil perkaliannya 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Kok nggak ada? Gimana ini? Apakah ini salah soal lagi? Nah, enggak, hati-hati ya di sini ya. Yang ditanya adalah ketinggiannya, yang ditanya adalah F-nya ke dasar tanah. Atau kalau kita lihat, kita sambungkan dengan gambar yang di atas, itu F ke D. 21 itu baru F ke B, ini 21. Sedangkan B ke bawah, B ke permukaan tanah, itu dari soal sebelumnya, itu kita peroleh sebenarnya dari cerita sih. B ke bawah itu tingginya berapa? 52,2 tambah 1,8 tadi jadinya 54. Berarti di sini nanti ke bawah, B ke bawah itu masih 54. Sehingga kita peroleh tingginya itu berapa? Sama dengan 21 ditambah dengan 54. 21 tambah 54 jadi berapa? 1 tambah 4, 5, 2 tambah 5, 7. Berarti kita peroleh ketinggiannya, ketinggian gedung yang bisa dilihat oleh si Tony itu 75 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Misalkan jarak gedung A dan gedung B adalah 29 meter. Jika Tony harus berdiri 50 cm dari jendela untuk dapat melihat puncak gedung B, tinggi gedung B adalah titik-titik. Nomor 11 ini idenya kayaknya mirip sama nomor 10 ya. Oke, kita coba ambil ilustrasi nomor 10, saya copy dulu ya. Oke, berikut ilustrasi nomor 10, saya hapus-hapus dulu yang ukurannya yang berbeda. Oke, diketahui gimana ini? Aduh, ini kecil banget ini, bisa nggak ngapus duanya ini? Oke, kita lihat di sini berapa ini jadinya? Dari jendela untuk dapat melihat puncak gedung B. Bentar, saya hapus dulu deh duanya. Oke, nah ini untuk dapat melihat puncak berarti F di sini dia puncaknya ya, berarti ya. F ini merupakan puncaknya, terus kemudian gimana ini ceritanya? Tony harus berdiri 50 cm, karena 50 cm itu kan berarti 0,5 meter. Jarak Tony ke titik apa ini tadi? Di sini tadi titik A ya. Oke, Tony ke titik A itu setengah meter. Ini titik A-nya. Terus kemudian misalkan gedung A dan gedung B berjarak 29 meter. Berarti A sama B sekarang jaraknya jadi 29 meter. Jika Tony harus berdiri 50 cm dari jendela untuk dapat melihat puncak gedung B, tinggi gedung B adalah titik-titik meter. Berarti ini 21-nya bukan ya ini ya. Ini belum dapat info 21. Cuman yang ditanya sama ini F sampai dasarnya sono ya. Oke, sekarang kita cari dulu perbandingannya sama persis kayak nomor 11, cuman beda angka doang. Oh ya, EA-nya masih sama ya. EA-nya sama kayak di atas tadi. Berapa tadi EA? Ya, 1,2 ya. Oke, sekarang kita buat perbandingannya. FB dibanding dengan EA
sama dengan apa? Berarti sama dengan, nah masih sama kayak tadi apa tadi? FB banding EA sama dengan BT dibanding dengan AT. Nah, cuman di sini angkanya beda doang. FB-nya sama-sama belum tahu, EA-nya berarti jadi berapa? EA-nya masih sama ya. EA-nya 1,2 sama dengan, nah BT-nya nih yang udah beda. BT itu sama dengan 29 ditambah setengah, berarti jadi 29,5. Dibanding dengan AT, AT-nya itu setengah ya, berarti 0,5, kayak begitu. Sehingga kita peroleh FB itu sama dengan 29,5 dibagi dengan 0,5 atau komanya kita hilangin aja ya, yang ini yang kanan saya kali 10/10. Ini boleh ya kayak begini, kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Berarti ini jadi berapa ini? Sama dengan 295 dibagi 5 dikali dengan 1,2. Nah kalau kayak gini kan lebih gampang hitungnya. 295 bagi 5, 29 dibagi 5 itu hasilnya adalah 5, masih ini 24 masih 25 masih 4. 45 bagi 5 itu 9. Jadi nanti FB itu sama dengan 59 dikali 1,2. Jadi berapa? 59 dikali 1,2. Nah kita ngitungnya ya 59 kali 12. 9 kali 2 itu 8. 5 kali 2 hasilnya berapa? 10 tambah 1 jadi 11. Ini 59 kali 1 ini 9. 5 ditambah 9 1 tambah kok 9 sih 8, ini berarti masih 8. Terus 1 tambah 9 0, masih 1 tambah 1 2, 2 tambah 5 jadi 7. 708 ada satu angka di belakang koma, berarti jadi 70,8. Nah, sekarang kita udah dapat nih FB-nya itu 70,8. Nah, jangan sampai macet di sini lagi ya. Seperti tadi, untuk mencari tingginya itu F ke dasar tanahnya. FB itu baru sampai jarak mata memandang Tony. Jadi sejauh mata Tony memandang itu baru FB. Sejajar deh, maksudnya setinggi mata Tony memandang. Oke, berikutnya berarti untuk mencari tingginya, tinggi gedung, itu sama dengan FB. FB-nya ini 70,8 ditambah ini B ke bawah itu masih 54 meter. Ditambah dengan 54. Jadi berapa? 70 tambah 54 itu jadi 124. Ini masih ada komanya 8. Sehingga kita peroleh ketinggian gedungnya itu adalah 124,8 meter. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Misalkan jarak antara kedua gedung adalah 33 meter. Untuk mengurangi efek silau oleh cahaya matahari, pada gedung A dipasang kanopi yang lebarnya 50 cm. Pandangan Tony menjadi sedikit terhalang karena adanya kanopi. Jika berdiri 1 meter dari jendela, Tony hanya bisa melihat gedung B sampai ketinggian titik-titik. Oke, kita buat ilustrasinya. Saya geser dulu ya, ini gambarnya. Oke, saya taruh di kanan aja biar nggak tubrukan gambarnya. Oke, berarti di sini kan ceritanya ada kanopi yang lebarnya 50 cm kayak begitu. Terus pandangan Tony menjadi sedikit terhalang. Misalkan jarak antara kedua gedung adalah 33 meter. Ini gedung B-nya belum ada ya, saya kasih di sini misalnya gedung B-nya itu di sini. Terus seperti biasa kita buat garis lurus jajar dengan mata Tony memandang. Terus berarti nanti dia POV-nya Tony itu jadi ke sini. Terus berarti nanti ketinggian yang bisa dilihat Tony itu ada di F sini ya. Oke, ini ada misalnya saya buat titik F. Oke. Terus di sini nih Tony, di sini tadi A, di sini B, di sini tadi apa tadi? E ya. Ini F. Nah, di sini ada satu titik lagi, saya kasih titik G. Terus ini saya tarik ke bawah, perlu nggak ya? Nggak perlu deh kayaknya. Ya udah, saya kasih titik E ini doang dah. Terus berikutnya gimana? Nah, tadi informasinya gimana? Informasinya ternyata jarak antara gedung A dan gedung B itu adalah berapa? Adalah 33 meter. AB ini 33 meter. Nah, terus A ke T itu jarak si Tony itu tadi berapa? Efek
pandangan Tony jika berdiri 1 meter, berarti A ke T ini hanya 1, kayak begitu. Oke, sekarang kalau kayak gini gimana ini caranya? Kalau kita pakai kesebangunan yang sama kayak tadi, ini kita cari EA-nya. Nah, EA-nya kita nggak tahu, sudah nggak relevan dengan yang tadi. Kalau tadi kan emang mentok sampai di atas nih. Kalau mentok sampai di atas, ini ke bawah, A ke bawah ini 1,8, ini udah pasti nih. Jadi berapa? Jadi 1,2. Tapi sekarang ini E-nya udah nggak mentok di atas. Gimana dong? Kita buat garis yang lain. Kita jangan pakai EA. Kita pakai ini, set ini ke sini. Nah, ini misalnya saya kasih F udah, ini misal G, di sini H, kayak begitu. Nah, A ke H itu berapa? Sama kayak panjang kanopinya, A ke H itu jadi 0,5, kayak begitu. Sehingga nanti TH-nya itu jadi 1,5. Oke, sekarang kita buat kesebangunannya, kira-kira di mana yang bisa kita bandingkan? Yang bisa kita bandingkan itu segitiga FBT dengan segitiga apa? Segitiga GHT. Oke, sekarang kita bandingkan gimana perbandingannya. FB dibanding dengan GH itu akan sama dengan apa? Nah, sama dengan alasnya, berarti BT dibanding dengan HT. Kayak begitu ya. FB itu kita belum tahu, yang akan kita cari FB-nya dibanding dengan GH. GH-nya berapa? GH-nya itu sama kayak dari atas sampai mata Tony, sampai ketinggian mata Tony. Ketinggian mata Tony kan 1,8. Berarti sama kayak di soal-soal sebelumnya itu, sama kayak panjang EA, yakni 1,2. Sama dengan BT. BT-nya berapa? BT-nya itu, nah kan BA kan 33. BA 33, AT 1. Sehingga kita peroleh BT-nya itu jadi 34 gitu ya. Perhatikan baik-baik ya. Berarti kalau BT itu sama dengan BA ditambah AT. BA-nya itu tadi di cerita sebelumnya, jarak gedung A dan gedung B itu 33. AT-nya itu jarak Tony ke tembok. Jadi Tony ke temboknya itu 1, sehingga totalnya BT itu jadi 34. Oke, dibanding dengan HT. HT itu berarti ini ke sini, HA ditambah AT. HA itu sama kayak panjang kanopinya setengah meter. Terus ditambah AT itu jarak Tony ke temboknya tadi. Itu 1 meter. Sehingga nanti AT-nya jadi 1,5. Dibanding dengan berapa tadi? 1,5. Oke, sehingga kita peroleh FB-nya itu sama dengan berapa? 34 dibagi dengan 1,5 dikali dengan 1,2. Nah, kita coret dulu. Sama-sama dibagi 0,3 ya. Sebenarnya gimana ya ini? Kali 10 dibagi 3 gitulah. 1,5 sama 1,2. Kalau kali 10 kan 15 dibagi 3, ini hasilnya 5. Kali 10 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Begitu ya. Ada yang bisa dicoret lagi nggak? Duh, kok nggak ada yang bisa dicoret? Gimana ini? Yaudah, terpaksa kita hitung. 34 dikali 4 itu hasilnya berapa? 3 kali 4 itu 12, 120 sama 16, berarti jadi 136 dibagi dengan 5. 136 dibagi 5 berapa? 13 dibagi 5 itu 2. Terus kemudian masih 3, 36 dibagi 5 itu jadi berapa? 7, 7 nanti 35 masih 1 nggak bisa, berarti kasih koma, 10 bagi 5, 2. Oke, berarti kita peroleh FB-nya itu 27,2. Nah, seperti tadi, FB itu belum nyampe bawah ya, belum sampai bawah. FB itu baru setinggi mata Tony memandang. Berarti untuk mencari sampai bawahnya, ketinggian F sampai bawah itu sama dengan apa tadi? FB ditambah dengan 54. Berarti tingginya sama dengan 27,2 ditambah dengan 54. Oke, 27 tambah 54, 7 tambah 4 itu 11, 1 tambah 2, 3, tambah 5, 8, berarti jadi 81,2. Sehingga ketinggian gedung yang bisa dilihat Tony adalah 81,2 meter. Oke, sampai sini dulu pembahasannya. Untuk topik ini, kesebangunan, sebenarnya idenya itu masih setipe sih dengan kemarin-kemarin.
Cuman yang bagian ini saya bandingkan dengan yang lain-lainnya agak beda ya, agak unik, agak perlu pemahaman lebih. Jadi nanti coba direview kembali, dicoba-coba ulang kembali, coba ditutup kembali, lihat soalnya, kerjain sendiri tanpa lihat jawabannya, dapat nggak jawaban yang sama kayak begitu. Jadi untuk belajar matematika tuh kayak begitu aja simpelnya. Oke, nanti kalau misalnya udah dapat hasilnya, alhamdulillah, berarti lumayan lah. Kalau masih belum, nah kadang kayak begitu tuh. Meskipun udah dibahas sampai akhir, kita nyoba ngerjain sendiri, ternyata masih nggak dapat kayak gitu. Nah, kalau nggak dapat itu masih wajar, berarti masih harus belajar kayak begitu. Oke, cukup sekian dulu pembahasannya. Sebelum diakhiri, seperti biasa, kalau ada teman-teman yang punya soal yang belum dibahas di sini, bisa juga dikirim via email mathmyid@gmail.com, atau kalau misal DM medsos-medsos yang lain sebenarnya ada IG, terus apa itu Twitter, cuman saya nggak begitu bisa pakainya, nggak begitu familiar. IG, Facebook kayak gitu, kalau ada yang ngirim pesan kadang bisa buka, kadang masih perlu belajar lagi untuk bisa menggunakannya. Jadi itu aja ya mungkin, atau mungkin kalau bisa ngirim WA juga nggak apa-apa sih, ada nomor WA. Oke, kita cukupkan dulu. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dilancarkan ujiannya, semoga bisa diterima di kampus impiannya, dan bisa selangkah menuju cita-citanya, semakin dekat dengan cita-cita yang teman-teman impikan. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.